Selamat siang anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan saya Supriyanto Faruk dalam pelajaran perbaikan sasis dan pemindah tenaga atau PSPT. Untuk kali ini kita akan mempelajari tentang pembelajaran spuring atau geometri roda. Untuk mempelajari geometri roda atau spuring ini, anak-anak diwajibkan harus sudah menguasai materi. Yang pertama adalah roda dan ban. Yang berikutnya adalah tentang balancing. Setelah itu, anak-anak juga harus sudah lolos pada kompetensi sistem rem, sistem suspensi, sistem kemudi, ya, sehingga bisa mempelajari materi spuring ini dengan lebih baik. Dan tidak lupa pula materi tentang bagian-bagian dari kendaraan. Sehingga ketika mempelajari materi spuring nanti bisa lebih maksimal lagi. Kemudian untuk anak-anak, mari kita belajar tentang materi spuring. Ya. Spuring atau geometri roda. Materi ini sudah kami buat beberapa saat yang lalu, ya. Dan mari kita belajar lebih dalam lagi tentang spuring. Untuk khusus hari ini kita mempelajari tentang pengetahuan dari spuring. Ya. Bagian-bagian dari spuring ada yang pertama disebut dengan camber. Camber adalah sebuah kondisi penyetelan roda, kemiringan roda kalau dilihat dari depan. Maka roda itu akan cenderung sedikit miring keluar atau sedikit miring ke dalam, sesuai dengan kondisi kendaraan. Ketika camber, ya, kendaraan itu miring ke dalam, maka biasa disebut dengan camber negatif. Kemudian kalau roda itu tegak lurus, biasa disebut dengan camber 0. Kemudian kalau miring keluar, maka disebut dengan camber positif. Fungsi camber positif untuk menyebabkan kemudi menjadi lebih ringan. Tetapi sebaliknya, camber negatif menyebabkan kemudi menjadi berat. Dan camber 0 tidak dianjurkan karena menyebabkan stabilitas pengemudian yang kurang maksimal. Perbedaan sudut camber pada penyetelan roda kiri dan kanan boleh ada perbedaan, tetapi yang diizinkan secara teori maksimal adalah 30 derajat atau 30 menit, mohon maaf, atau setengah derajat. Dan di Indonesia, karena kondisi jalan yang ada, ya, dengan rolling camber yang ada, itu diinginkan untuk penyetelan roda pada sudut camber ini, karena roda atau jalan di Indonesia itu cenderung miring ke kiri, maka camber sebaiknya jangan dibuat kiri lebih besar sedikit, tetapi kananlah yang dibuat besar lebih sedikit. Ya, sekali lagi, kanan dibuat lebih besar sedikit. Tapi kalau jalannya di jalan tol, ya, fokusnya atau seringnya full di jalan tol, sebaiknya roda kiri dan kanan dibuat berimbang, karena jalan tol cenderung datar. Ya, tidak terlalu miring dibanding jalan-jalan kelas 3, 2, atau 4. Ya. Kemudian penyetelan berikutnya adalah caster. Caster adalah kemiringan roda, kemiringan sumbu kemudi, ya, jika dilihat dari samping. Kemudian saat jalan lurus, caster itu berfungsi untuk menggerakkan roda tetap stabil dalam posisi lurus, walau roda kemudi dilepas. Saat berbelok, ya, dengan berubahnya camber, roda luar ke arah negatif, ban menopang pada permukaan jalan dengan baik. Sehingga kemudi atau pengemudian tidak mudah selip keluar dari radius jalan yang ada. Itu fungsi caster. Kemudian sudut yang ketiga adalah sudut tu. Kalau tadi caster itu kemiringan kemiringan sumbu kemudinya, kalau camber itu kemiringan roda dilihat dari depan, kalau tu untuk yang ketiga ini adalah roda ketika dilihat dari atas cenderung roda depan bagian depan lebih kecil dibanding roda depan bagian belakang, atau
roda depan bagian depan lebih besar dibanding roda depan bagian belakang. Itu tu. Fungsi tu ada beberapa. Di antaranya adalah sebagai koreksi camber, khususnya pada saat jalan lurus. Sebagai koreksi gaya penggerak, ini untuk kontrol kendaraan. Kemudian kita lihat pembagian tu. Tu disebut dengan positif jika roda depan bagian depannya lebih kecil dibanding roda depan bagian belakang. Itu disebut dengan tu positif. Biasanya dipakai pada kendaraan-kendaraan dengan penumpang atau kendaraan-kendaraan dengan muatan yang cukup. Kemudian kombinasi tu positif ini adalah dengan camber positif. Ya, dengan camber positif. Kemudian tu out atau tu negatif ini jika penyetelan roda depan bagian depan lebih besar dibanding roda depan bagian belakang. Maka disebut dengan tu positif. Tu negatif. Biasanya dikombinasikan dengan camber negatif. Pada kendaraan apa? Ini biasanya pada kendaraan-kendaraan yang spesifik untuk lari ngebut, lari banter. Contoh mobil-mobil balap. Itu umumnya adalah penyetelannya cambernya negatif, tu-nya juga tu negatif. Fungsi tu tadi sebagai ketika lurus sebagai koreksi camber. Fungsi yang berikutnya adalah menghemat ban atau kalau ada kausannya merata. Kemudian yang ketiga adalah pengemudian yang stabil, tidak timbul getaran yang berlebih. Kontrol sebagai koreksi gaya penggerak adalah contoh ketika mobil itu penggeraknya roda belakang, maka mobil akan bergerak roda belakangnya dulu, kemudian rangka bodi mobilnya, baru roda depan. Sehingga akan lebih baik penyetelannya adalah tu positif. Sebaliknya, untuk mobil dengan penggerak roda depan, maka ketika mobil bergerak, yang bergerak lebih dulu adalah roda depan. Sehingga penyetelan tu-nya disarankan tu out. Ini sesuai dengan teknis. Itu tu. Kemudian sudut yang keempat adalah sudut kingpin. Sudut kingpin adalah kemiringan sumbu kingpin terhadap garis lurus ya, atau garis vertikal jika dilihat dari depan kendaraan. Sudut kingpin berfungsi untuk mengembalikan sikap roda ke posisi lurus setelah roda atau kendaraan berbelok. Jadi setelah belok, balik lagi lurus, ini adalah fungsi dari kingpin. Berikutnya adalah sudut belok atau turning radius. Sudut belok atau turning radius adalah sebuah sudut roda, penyetelan roda ketika mobil atau kendaraan ini membelok. Dalam hal ini dilayani oleh sistem sambungan-sambungan kemudi atau linkage. Pada umumnya sudut belok roda bagian dalam lebih besar dibanding roda bagian luar. Ya, ini menganut prinsip Ackermann-Gento, di mana prinsip Ackermann-Gento adalah konsep di mana sebuah titik pusat lingkaran belok, semua roda terpusat pada satu titik, baik depan maupun belakang. Ya, seperti terlihat di gambar tersebut. Baik anak-anak, itu konsep-konsep pembelajaran tentang spooring atau penyetelan roda. Untuk pertemuan berikutnya kita akan berikan kesempatan untuk anak-anak memberikan pertanyaan atau jika ada hal-hal yang kurang jelas dari materi ini. Kemudian materi soft file nanti akan dikirimkan melalui grup kelas. Ya, itu untuk anak-anak tentang materi pada spooring atau penyetelan roda depan. Baik, untuk hari ini kita cukupi sekian untuk materi spooring atau penyetelan roda atau geometri roda. Selamat siang, selamat berkarya, dan jangan lupa selalu belajar untuk lebih baik lagi dan lebih baik lagi ke depan. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.